hari sebelum Roh Kudus turun, ada satu peristiwa yang sangat menentukan. Apa itu? Karena dia ada di sana, maka dia berkuasa. Siapa yang berkuasa? Almarhumah Oktaviana Prambakila telah dipanggil Tuhan pada hari Minggu, tanggal 2 Juni 2024 pada pukul 4.00 WITA di Rumah Sakit Patramas karena duka bersama dan memberi kekuatan kepada keluarga yang berduka. Perlu kami sampaikan bahwa keluarga Domingus Prambakila dulu adalah jemaat Ora Islam Ora, dan ketika terbentuk jemaat Elim Beselutu, maka keluarga 17 Juni 2023 beliau minta pindah jemaat di jemaat Punah Menda Klasis Kolaka Utara. Penghiburan malam ini dari jemaat Orel Kendari. Bapak Ibu sidang penghiburan yang kami hormati, ibadah penghiburan malam ini dari jemaat Orel Kendari yang akan memimpin ibadah kita yaitu Bapak Pendeta Elasar Bonde STA, dan kepada Bapak Pendeta dengan penuh kasih kami persilakan. Dan Bapak Ibu Domingus Prambakila bersama dengan segenap anak-anak cucu sidang perkabungan yang kekasih dalam Tuhan Yesus, mari siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah penghiburan malam ini. Mengawalinya saya jemput saudara-saudara, mari berdiri, mari angkat pujian. Mari bersama memuji Tuhan dengan menyanyi pada buku lagu nomor 24, Makin Dekat Tuhan Kepadaku, Walaupun Saliblah Mengangkatku. Makin dekat Tuhan. Makin dekat Tuhan kepadaku, walaupun saliblah mengangkatku. Ayat 2 dinyanyikan semua perempuan. Yang memeliharakan kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turun atas kamu sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Yesus Kristus Tuhan kita, dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Amin. Silakan ayat 1 dan ayat 2 kita angkat bersama. Apapun juga
Engkau hadir. Karena itu kami sehati datang minta padamu Bapa di dalam surga. Kami mau berdiam sekarang, supaya Engkau yang berbicara. Sebab ketika Engkau berbicara, Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 7, ayat 1 dan ayat ganjil lainnya 1, 3 dan seterusnya akan dibaca oleh semua laki-laki, dan ayat genap 24 dan seterusnya akan dibaca oleh semua perempuan. Kalau saudara percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat sebagai tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana seorang menyediakan kepada Bapa, kalau tidak kepada aku. Sama-sama. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini, saudara-saudara, semikian jauh firman Tuhan. Kata Yesus Kristus, yang berbahagia ialah setiap kita yang setia mendengarkan firman-Nya dan yang memelihara dalam hidup. Dan Bapak Domingus Rabakila yang berdukasi dan perkabungan yang kekasih, saya yakin sekali bahwa setiap kali kita berkumpul dalam suasana duka cita seperti ini, saya percaya saudara setuju bahwa teks-teks yang kita baca selalu itu saja. Saya mengulang, kalau di jemaat Oreb pasti sudah bosan, saya selalu mulai dengan ini. Kenapa saya mulai dengan ini? Supaya kalau saudara-saudara hadir dalam ibadah kedukaan dan saudara mendengar teks yang itu lagi, saudara tidak menjadi bosan. Dan saudara tidak mengomel di dalam hati. Ini pendeta itu terus. Saudara mesti mengerti kenapa teks-teks berhubungan dengan duka cita dan kematian itu saja. Karena memang Alkitab kita berbicara tentang kematian itu jauh sedikit sekali berbicara tentang kematian daripada tentang kehidupan. Alkitab kita lebih banyak berbicara. Bahkan kalau saudara-saudara cari ayat-ayat tentang surga saja sekalipun, saudara juga tidak akan menemukan banyak. Alkitab lebih banyak berbicara. Kalau sudah mati tidak ada urusannya kita. Kalau kita mati urusannya Tuhan. Coba ingat semua ayat-ayat kematian. Di sana Tuhan, kita kan tidur, mati. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang melanjutkan cerita. Sama dengan surga, kan surga bukan urusannya kita. Kita tertidur, Tuhan bilang ada surga, kan seperti itu. Kematian dan surga itu yang menjalankan hidup ini menurut cara kita serahkan pada Tuhan. Supaya hidup yang kita kendalikan ini kita serahkan kepada Tuhan. Supaya berdoa dari mana kita bilang baik mati hidup. Karena tidak bisa saya bicarakan maksiat dan surga pada kendali. Roh Kudus turun memampukan kita bekerja. Roh Kudus turun memampukan kita untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Itu kuasa Roh. Jadi ukuran seorang dikuasai oleh Roh Kudus ialah apakah dia melakukan kehendak Bapa.
Itu sederhananya begitu. Jadi kalau dia cuma bisa kasih hilang orang, itu belum tentu pekerjaan Roh Kudus, belum tentu. Kalau dia bisa selalu memberitakan pekerjaan Allah. Amin. Itu ukurannya. Kayak kalau saudara-saudara datang orang bilang, oh ini pekerjaan Roh Kudus, Alkitab bilang puji dulu. Mari. Betulkah ini pekerjaan Allah? Atau ini pekerjaan Allah? Sebelum Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menggerakkan kita untuk bekerja, 10 hari sebelumnya sebelum Roh Kudus turun, ada satu peristiwa yang sangat menentukan. Apa itu? Kenaikan Yesus ke surga. Yesus naik ke surga. Apa maksudnya Yesus naik ke surga dan keturunan Roh Kudus? Saudara-saudara perhatikan, ketika Yesus naik ke surga, dia tidak bawa murid-muridnya. Apakah bahasa Torajanya naik sendiri? Tidak pernah sepakat, ini bahasa tidak pernah sepakat. Oke, seperti itulah. Yesus dia naik sendiri. Kemudian murid-muridnya bilang, kenapa kamu tidak ajak kami? Tidak, kamu saja. Saya naik. Kenapa? Karena saya harus sediakan tempat buat kamu. Kamu tinggal di sini, tunggu, amankan diri. Tunggu, nanti kuasa turun, kan begitu? Jadi Bapak Ibu perhatikan polanya begini. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus hendak mengatakan kepada kalian tidak bisa kita katakan. Kenapa? Karena semua orang menjadi semua orang menjadi Yesus begitu bahwa surga ada di sana. Karena dia ada di sana, maka dia berkuasa. Siapa yang mau masuk surga harus melalui dia. Dia berkuasa. Dia akan menjadi hakim. Dia akan menghakimi semua orang. Dia tidak akan tanya agama manusia. Dia akan menghakimi semua orang. Dia akan menghakimi seluruh dunia ini. Ingat Bapak Ibu, bukan iblis yang akan dihakimi. Supaya kita tidak bilang, oh saya berbuat ini karena iblis. Tidak ada cerita. Tuhan bilang, tahu sekarang. Kenapa? Karena saya sudah kalahkan iblis. Kan gitu? Saya sudah kalahkan iblis. Dia tidak perlu bicara. Dia kasih sodorkan tangannya yang berlubang paku. Dan itu yang akan saudara-saudara dan saya lihat. Itu yang Ibu Oktovina sedang lihat sekarang. Yesus yang tangannya berlubang paku. Dia tidak pernah lihat Tuhan Yesus. Seumur hidupnya dia tidak pernah lihat Tuhan Yesus. Tetapi ketika dia buka matanya, dia tahu itu Yesus. Kenapa? Karena di tangannya ada lubang paku itu. Saya sudah mati untukmu. Apa yang kau lakukan buat aku. Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak ingin itu kita diskusi tentang. Yang ketiga, surga ada. Kita tahu siapa di dalam. Yang ketiga, kita tahu jalan ke situ. Ketiga, kita dapat mendatangi tempat itu. Kita dapat mendatangi tempat itu. Itu tempat yang dapat kita datangi. Tempat di mana kita dikumpulkan. Dan dalam iman kita, kita percaya Ibu Oktovina sedang berada di tempat itu. Karena untuk pergi ke tempat itu, dia tidak bisa datang dengan tubuh yang sekarang. Dia tidak bisa pergi dengan tubuh yang sekarang. Dia tidak bisa pergi dengan mata yang sekarang. Ini bola mata ini akan pecah kalau lihat kemuliaan. Dia harus diubah. Tubuh ini harus diubah melalui kematian. Tubuh ini harus diubah melalui kematian. Supaya sesudah itu kita dapat memiliki tubuh yang baru. Sama seperti tubuh Yesus yang sekarang ada di surga. Dan sekarang kita percaya Ibu Oktovina sedang memandang dia. Ini yang saya sebut di dalam hidupku. Soal kemudian saudara-saudara berdebat, kapan itu, dan seterusnya. Kita akan pergi ke sana. 3 hal surga ada. Kita dapat mendatangi tempat itu.
Tapi itu tidak berarti kita boleh pandang enteng. Kalau begitu hanya kita pergi di surga. Gampang sekali kita bicara surga. Tidak. Karena untuk pergi ke sana, kita mesti menyelesaikan pekerjaan kita di sini. Supaya ketika saya mati, itu berarti saya sudah selesai. Tak bisa pergi sesuka-suka. Enak saja bicara tentang surga. Tidak bisa. Kecuali kita bersedia mengerjakan pekerjaan di sini. Ingat Yesus? Dia tidak bisa pergi naik ke surga kalau dia tidak naik di atas kayu salib. Tidak ada surga tanpa penderitaan. Jadi itu ukurannya Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan cengeng kalau itu Tuhan Yesus. Tuhan kenapa saya sakit? Tuhan kenapa begini? Kenapa begini? Jangan cengeng. Saya akan pikul. Ini salib saya Tuhan. Saya tidak akan cengeng Tuhan. Saudara-saudara juga punya masalah. Bilang seperti itu. Tuhan, ini masalah saya, ini berat, tetapi inilah salib saya. Saya tidak akan cengeng Tuhan. Saya tidak akan mempersalahkan siapapun, saya tidak akan mempersalahkan kau juga. Saya akan memikulnya. Saya tidak akan banyak bicara. Bilang seperti itu. Kenapa? Karena tidak ada surga tanpa salib. TKJ nomor 213. Apakah yang pulang? Mari kita akan bersama, Ibu Garis. Kita akan bersama. Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah atau larut dalam duka ketika datang cobaan. Kini hitung berkat Tuhan yang menimpa tak terkira, meskipun dalam cobaan ucap syukur padanya. Ayat 2 dimulai perempuan. Sukacita kebaikan harus nyata, bercahaya cemerlang. Jadi ketika Tuhanmu dekat dan nyatakan pada Tuhan keinginan dan pintamu dalam doa permohonan dan ucapan masyukur. Kita kembali ayat pertama dimulai lagi-lagi, silakan. Apakah yang kau lakukan bila kau sedang gembira? Apakah yang kau nyatakan bila duka mencekam? Janganlah kau terlena rasa riang memabukkan, atau
Mengiringimu, kita nyanyikan pada buku lagu nomor 43, buku lagu nomor 43, PKJ nomor 180. Kasih Tuhan mengiringimu, kita nyanyikan sebagai berkat. Mari kita mulai 1, 2, 3. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam kerang kasih-Nya. Amin. Silakan sambil berjabat tangan dan bertukar nomor telepon. Silakan. Terima kasih sudah nonton video ini. Bantu like dan share videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSJ. Karena subscribe itu gratis.